زدن، خامنه ایو زدن. وای وای بچه ها مبارکه مبارکه. محمد حس چیه؟ حس چیه؟ خیلی خوبه. حس Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta yang bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, kita melihat hari-hari ini di media sosial bagaimana masyarakat Iran ya. Mereka sangat senang sekali, mereka sangat sukacita sekali. Lebih daripada separuh masyarakat Iran, rakyat Iran, setelah kepergian pemimpinnya, setelah pemimpinnya dikirim untuk menghadap Tuhannya, dikirim oleh Israel, yaitu Opung Benjamin Netanyahu dan Opung Trump, rakyat Iran sangat senang, rakyat Iran sangat sukacita sekali. Kenapa Bapak Ibu mereka sukacita? Kenapa mereka senang? Ini hanya mereka yang tahu Bapak Ibu. Hanya mereka yang tahu, hanya mereka yang bisa merasakan baik buruknya pemimpin mereka. Orang di luar itu Bapak Ibu tidak ada yang tahu, hanya bisa mereka-reka tapi tidak mengalami langsung. Sementara rakyat Iran, mereka mengalami langsung apa yang terjadi di Iran masa kepemimpinan daripada Khomeini, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa cuplikan video berikut ini. المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي انقتل وعم يتم انتشال جثته من تحت الأنقاض. من تحت الأنقاض عم اتذكر الأنقاض اللي كنا ننتشل جثامين أطفالنا من تحتها، أطفالنا اللي قتلوهم الإيرانيين اللي أرسلهم علي خامنئي. رأس الشر، رأس الإجرام، رأس الظلم انقتل هو ومجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وزير الدفاع الإيراني، مستشار خامنئي للأمن القومي، قائد الحرس الثوري الإيراني وغيره من المسؤولين الإيرانيين. هدول المجرمين اللي أوغلوا بدم السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين وأوغلوا بدم العرب والمسلمين عم ينقتلوا. بعرف إنه الحرب اللي عم تصير هي حرب بين مجرمين بين بعضهم، لكن الفرح بمقتل المجرمين، الفرح بهلاك الظالمين هو سلوك فطري سليم. ما فيني إلا أفرح، وراح أفرح مرة تانية في حال انقتل مجرمين من الصهاينة. هدول المجرمين اللي كانوا عم يقتلوا السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين وكل العرب. هدول المجرمين ما في دم أغلى من دم. ما فينا غير نفرح وما فينا غير ندعي بالسلامة لأهلنا بسوريا، لأهلنا العرب اللي طالتهم اليوم الصواريخ والمسيرات الإيرانية ببلدانهم بالسعودية وبقطر وبالإمارات وبالكويت وبالبحرين. السلامة لكل أهلنا، والعار للمجرمين اللي عم نتخلص منهم مجرم بعد الثاني. بفضل الله ما في حدا أوغل بدم السوريين إلا عم نشوف جزاء ربنا العادل فيه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Assalamualaikum. Hari ini hari paling bagus buat orang yang Iran. Kita paling senang karena Khamenei habis masukkan ke sampah, dibunuhkan sama Trump dan Netanyahu. Kita sangat happy karena habiskan dia membunuhkan 40.000 orang kemarin di dalam bunuhannya, 40.000 orang. Dan sekarang lucunya banyak orang sekarang udah mulai belah-belah Khamenei. Kenapa kemarin waktu dia bunuh 40.000 orang kalian diam aja? Sekarang udah dia masuk ke sampah, sekarang baru kalian mau belah-belah aja. Jadi tidak bisa kita hanya omong doang, di mulut doang. Kalau kalian mau bantu, bisa kalian bantu. Kalau tidak bisa bantu, hanya diam aja, tidak usah belah-belahin. Kemarin habiskan dari 50 tahun Khamenei belah-belahkan, mau habiskan Israel, mau habiskan Amerika, omong kosong doang. Akhirnya gimana? Akhirnya udah mau ribet sama Amerika, mata uangnya turun, negara hancur. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa bikin challenge sama Amerika, tidak bisa.
mau negara muslim, mau negara itu. Kalau kalian lihat negaranya yang bikin challenge sama Amerika udah hancur. Kalian tidak bisa bikin challenge sama Amerika, sama Israel tidak bisa bikin challenge. Akibatnya mau kalian kayak gimana, kayak Iran. Satu ekor ayam harganya 400.000. Gaji orang di sana per bulan $80. Pembayar rumahnya $150 bayar sewanya. Kalian kalau misal mau membelakan, silakan. Itu ada Amerika di dalam US, di dalam semua negara ada kedutannya. Kalian bisa pergi ke kedutannya, udah bela-bela ke sana. Kayak orang Pakistan, sekarang orang Pakistan kan sekarang demo. Kenapa Khamenei mati? Saya orang Iran, saya senang Khamenei mati. Masa orangnya luar sedih gitu Khamenei mati. Aku yang orang Iran sendiri, saya senang. Itu negara saya sendiri, masalah kita sendiri senang. Tapi yang orangnya negara lain malah bela-bela. Itu bagus banget, kita sangat happy, sangat senang. Dan itu masalah kita pribadi. Kemarin waktu 40.000 orang udah dimati sama dia, suruh mati sama dia di dalam demo. Sekarang kalian tidak boleh mengikut bela-bela Khamenei. Syahid. Syahid dari mana? Emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Hanya kalian lihat dari berita jauh, itu berita bohongan, disuap sama Iran untuk baik-baikan Khamenei. Udah dari sini sekarang kita sangat happy, Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Tolong stopkan membela-bela Khamenei. Dia diktator. Aku dari video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Dan sisanya kita pasti bakal selesaikan. Sisanya sama kita, yang kita keluarkan leader-leader, sisa leader-leader sampah dalam Iran kita keluarkan. Iran negara bagus, Iran negara kaya, tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka yang tidak jelas, membawa ikut agama di dalam masalahnya negara. Akibatnya ini. Sekarang habiskan Amerika. Kan kata Khamenei kan dulu kan bilang mau habiskan Amerika, dalam habiskan Israel. Gimana? Udah habiskan? Satu roda aja udah sampai Israel dah. Tidak mampu. Kita harus terima. Itu US, power di dalam dunia. Itu powernya. Tidak ada negara lain bisa challenge sama US. Tidak ada di dunia ini, tidak ada lebih kuat dari US. Jadi apa yang mereka bilang kita harus dengar. Tidak dengar negara hancur kayak Iran, kayak Pakistan, kayak Afghanistan, kayak Bangladesh. Itu akibatnya tidak dengar Amerika. Akibatnya men-challenge sama Amerika. Kalian kalau mau bikin challenge sama Amerika, silakan. Bebas, pergi bikin challenge. Lihat aja hasilnya gimana. Lihat aja hasil masa uangnya kalian jatuh gimana. Ya pokoknya begitu. Jangan mengikut campur, belah-belah karena Islam. Kalau kalian mau bantu, silakan, ini ada kedutaan di situ. Kedutaan Amerika, ada kedutaan Israel. Pergi di sana kalian, kalau marah sama mereka, udah marah, udah apa. Tidak usah so baik-baikin Khamenei. Saya orang Iran, saya senang. Bukan aku yang senang, sekarang satu Iran udah senang, dia udah mati. Kita pasti change regime. Regime itu keluarkan dari negara kita. Udah kita capek, udah 50 tahun paksa untuk tahan rejim ini, paksa untuk mereka mau habis-habiskan negara lain. Selain Islam katanya mereka harus habiskan, selain Islam harus habis, Amerika harus habis, Israel harus habis. Akibatnya negara udah hancur gitu. Terima kasih, dan saya sangat happy, senang banget udah dia mati. Happy sekali. Seumur hidup aku saya tidak pernah happy kayak sekarang. Khamenei mati, tidak ada syahid-syahidnya, mati masuk ke sampah. Ini di dalam negara, leader negara aku yang ada hak bilang dia baik atau dia jahat, karena saya pernah lihat ke mata sendiri. Yang orangnya tidak pernah tinggal di sana tidak ada hak bilang dia tidak ini, dia orangnya baik, tidak ada hak. Kamu dosa kalau kamu misalnya belum pernah tinggal di sana, tapi kamu bela-bela baik-baikin dia. Dosa berat. Kamu bilang saya Islam, tapi kamu bela-bela orangnya kamu tidak pernah lihat, hanya lihat dia di news dan berita. Itu aja. Saat selalu sampai Iran balik ke dulu lagi.
saya ada di TikTok bikin buat kalian. Dan aku tidak boleh cukur karena hari yang 40 orangnya udah mati di demo yang kemarin belum selesai. Orang Iran begitu, kalau yang hari yang 40 belum selesai orangnya udah meninggal tidak boleh cukur. Jadi setelah hari yang 40 udah selesai baru saya cukur. Saya orang Iran, saya senang Khamenei mati. Masa orangnya luar sedihnya gitu Khamenei mati. Aku yang orang Iran sendiri saya senang. Itu negara saya sendiri, masalah kita sendiri senang. Tapi yang orangnya negara lain malah bela-bela. Kenapa kemarin waktu dia bunuh 40.000 orang, kalian diam aja. Sekarang udah dia masuk ke sampah, sekarang baru kalian mau bela-bela aja. Kemarin waktu 40.000 orang udah dimati sama dia, suruh mati sama dia di dalam demo. Sekarang kalian tidak boleh mengikut bela-bela Khamenei. Syahid. Syahid dari mana? Emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Hanya kalian lihat dari berita jauh, itu berita bohongan, disuap sama Iran untuk baik-baikan Khamenei. Udah dari sini sekarang kita sangat happy, Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Tolong stopkan membela-bela Khamenei. Dia diktator. Aku dari video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Iran negara bagus, Iran negara kaya, tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka yang tidak jelas, membawa ikut agama di dalam masalahnya negara. Akibatnya ini tidak ada di dunia ini, tidak ada lebih kuat dari US. Jadi apa yang mereka bilang kita harus dengar. Tidak dengar negara hancur kayak Iran, kayak Pakistan, kayak Afghanistan, kayak Bangladesh. Itu akibatnya tidak dengar Amerika. Akibatnya men-challenge sama Amerika. Kalian kalau mau bikin challenge sama Amerika silakan. Bebas, pergi bikin challenge. Lihat aja hasilnya gimana. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa bikin challenge sama Amerika. Tidak bisa. Mau negara Muslim, mau negara itu. Kalau kalian lihat negaranya yang bikin challenge sama Amerika udah hancur. Kalian tidak bisa bikin challenge sama Amerika. Sama Israel tidak bisa bikin challenge. Akibatnya mau kalian kayak gimana kayak Iran. Satu ekor ayam harganya 400.000. Terima kasih dan saya sangat happy. Senang banget. Udah dia mati. Happy sekali. Seumur hidup aku saya tidak pernah happy kayak sekarang. Khamenei mati. Tidak ada syahid-syahidnya. Mati masuk ke sampah. Ini di dalam negara, leader negara aku yang ada hak bilang dia baik atau dia jahat. Karena saya pernah lihat pakai mata sendiri. Yang orangnya tidak pernah tinggal di sana, tidak ada hak bilang dia dia orangnya baik, tidak ada hak. Kamu dosa kalau kamu misalnya belum pernah tinggal di sana, tapi kamu bela-bela baik-baikin dia. Dosa berat, kamu bilang saya Islam, tapi kamu bela-bela orangnya, kamu tidak pernah lihat, hanya lihat dia di news dan berita. Itu aja. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pecinta jalan bagi dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama melihat cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita berikan komentar yang baik, mari kita berikan komentar yang bijak dan komentar yang positif. Biarlah lewat komentar kita banyak orang terberkati, lewat komentar kita banyak orang senang, dan lewat komentar kita banyak orang termotivasi ke jalan yang lebih baik, dan lewat komentar kita banyak orang menemukan kebenaran, karena kebenaran yang sejati hanya ada dalam Adonai Yeshua HaMashiach, bukan di dalam yang lain. Kepastian, kedamaian, ketenangan, kemerdekaan itu hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Dan kita berharap banyak orang Iran bertaubat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya ada satu kemerdekaan yang hakiki, di mana tidak ada satu manusia pun yang bisa merampas kemerdekaan itu dari kita, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita lepas dari belenggu agama, ketika kita lepas dari belenggu setan, ketika kita lepas dari belenggu yang selama ini mengikat kita, sehingga tiap saat kita timbul kebencian, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, batin kita sangat terganggu, jiwa kita sangat tidak merasa damai, tidak merasa nyaman. Kita meminta, berharap kepada masyarakat Iran untuk lihat ya kebenaran yang sejati yang ada pada diri Yeshua HaMashiach.
yang ada pada diri Yesus Kristus. Buka hati Anda, buka pikiran Anda, buka pendengaran Anda, buka mata batin Anda, supaya Anda bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, supaya Anda bisa melihat kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan bagi kita umat manusia, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yaitu Yesus. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada saudara semuanya, di mana Bapak Ibu selalu dipakai Tuhan untuk membantu pelayanan yang saya lakukan bersama dan Bang JDP di pedalaman-pedalaman Mentawai ataupun di daerah-daerah. Dan kali ini Bapak Ibu saya berangkat sendiri ke Padang dan besok saya melanjutkan ke Mentawai, dan besoknya lagi saya masuk ke pedalaman-pedalaman Mentawai di daerah mana kita tidak publikasikan, kita rahasiakan karena menyangkut beberapa hal yang harus kita jaga. Dan Bang JDP Bapak Ibu tidak bisa menemani saya kali ini karena beliau beberapa hari ke depan Bang JDP harus berangkat ke Jawa Timur karena di sana ada pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan. Harusnya kami berangkat sama-sama ke Mentawai, tetapi ada orang yang meminta salah satu daripada kami supaya kami harus berangkat ke Jawa Timur, sehingga kami putuskan biarlah Bang JDP berangkat ke Jawa Timur, saya ke pedalaman Mentawai. Ya, akhirnya Bapak Ibu kami putuskan kali ini kami tidak pelayanan sama-sama, dan bulan depan kami kembali bermisi ke daerah-daerah. Dan khususnya kali ini kami sendiri-sendiri. Bang JDP ke Jawa Timur, saya ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa bahwa pelayanan yang kami lakukan ke dalam doa syafat Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimerdekakan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, terutama sekali ketika mereka mendengarkan kesaksian kami, kesungguhan kami dalam mengikut Kristus, kesungguhan kami di dalam pelayanan. Banyak orang termotivasi, dan khususnya mereka yang sudah dimukalafkan di pedalaman-pedalaman, lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, lewat kesungguhan kita, lewat ketekunan kita dalam pelayanan, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka bisa kembali kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, kembali apa yang kita lihat di beberapa cuplikan video tadi. Ya, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kita lihat banyak sekali rakyat Iran senang sukacita. Sementara di lain pihak Bapak Ibu banyak orang yang meratap, ya. Tetapi yang bisa merasakan baik atau tidak baiknya seorang pemimpin itu hanya rakyat yang tinggal di dalam kepemimpinan tersebut, yaitu hanya rakyat Iran dalam hal ini. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, kita juga ingin bahas sedikit kepada orang-orang yang selama ini membenci Israel, supaya mata mereka melek, pikiran mereka terbuka, hati mereka terbuka, dan batiniah mereka itu benar-benar terbuka kali ini. Bayangkan, Israel itu dimusuhi, didoakan supaya hancur lebur, ya. Bagaimana diserang habis-habisan, tiap saat diserang. Kenapa tidak hancur-hancur? Kenapa tidak binasa? Itu dikarenakan ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu melindungi Israel. Dan kenapa setiap serangan dan ketika Israel membalas serangan itu, banyak sekali musuh berjatuhan dan negara itu hancur, dan pemimpin dari sebuah geng atau negara Bapak Ibu itu pasti mati, dikirim untuk menghadap Tuhannya. Bapak Ibu, mereka harus tahu bahwa Israel belum percaya kepada Yeshua Masiah. Banyak dari orang Israel sendiri mereka belum percaya kepada Yeshua Masiah. Hanya sebagian orang Israel yang sudah percaya kepada Yeshua Masiah, yang lainnya belum. Sebelum mereka percaya kepada Yeshua HaMasiah, sebelum mereka percaya kepada Yesus Kristus, jangan coba-coba ganggu Israel. Karena mereka tidak tahu itu tentang hukum kasih. Mereka belum percaya tentang hukum kasih. Yang mereka tahu itu hukum yang dibawakan oleh Musa. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Kalau engkau menyerang negara kami, negaraku, aku akan menyerang balik negaramu. Jadi mereka belum, ya, kebanyakan mereka belum bertobat, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya mereka masih menganut darah ganti darah, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Berbeda dengan orang Kristen.
Kalian mengganggu orang Kristen tidak akan membalas. Gereja kami kalian ganggu, kami tidak akan membalas. Ya, gereja kami kalian rusak, kami tidak akan membalas. Ibadah kami kalian ganggu, kalian bubarkan, kami tidak akan membalas. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Hak Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kami supaya kami memperjuangkan untuk membela agama, untuk membela Tuhan, untuk membela iman. Enggak. Kami disuruh perjuangkan bagaimana kami berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Kami harus berdiri teguh sampai titik penghabisan. Makanya siapa yang bertahan sampai akhir, kata Rasul Paulus, orang itulah yang mendapatkan mahkota kehidupan alias mahkota kekal. Jadi kami harus pertahankan iman kami, pertahankan kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Dan saya selaku penginjil, evangelis, mengingatkan kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan pernah berbalik. Jangan pernah berpaling. Tetapi tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Pandangan kita, fokus kita hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Baik saudaraku dikasihi Tuhan, para pencinta Jelma Baget, kiranya lewat video ini kita termotivasi ke jalan yang lebih baik. Dan sekali lagi kita ingatkan, Israel itu belum sepenuhnya, belum semuanya mereka percaya kepada Yesus. Jadi jangan diganggu. Kalau mengganggu maka akan diganggu balik. Kalau diserang maka mereka akan menyerang balik. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Itulah Israel. Ya, mereka belum menganut hukum kasih. Kasihilah musuhmu, mereka belum tahu itu. Doakan mereka yang menganiaya kamu, mereka belum tahu. Berkati musuhmu, mereka belum tahu itu. Yang namanya musuh bagi mereka itu harus dikirim untuk menghadap Tuhan. Ya, harus dikirim ke neraka. Itu musuh. Itulah Israel. Terima kasih. Shalom Aleichem Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.